Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Ribu Sultani. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang konsep pendidikan Nabi Musa. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Berdasar kajian kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, terkandung pendidikan karakter yaitu religius, jujur, rasa ingin tahu, kerja keras, peduli sosial, bersahabat komunikatif, cinta ilmu, santun, bertanggung jawab. Karakter religius adalah perbuatan atau perkataan yang selalu diupayakan sesuai dengan aturan atau nilai. Karakter religius bermuara pada keyakinan terhadap Tuhan dengan segala sifatnya dan keyakinan terhadap akhirat. Seseorang tidak peduli dengan perkataan dan perbuatannya. Ada beberapa contoh karakter religius dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dapat menjadi pembelajaran. Jika seorang hamba berupaya taat dan melaksanakan semua perintah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dan memenangkannya atas musuh-musuhnya. Para anbiya berkarakter jujur. Manusia akan mengikuti orang yang diyakini memiliki sifat jujur yang bermakna lurus hati, tulus ikhlas, dan tidak berbohong. Jujur adalah upaya seorang menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kerja keras adalah suatu maksimal menghadapi dan mengatasi rintangan atau cobaan dalam pekerjaan atau pelajaran sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Santun adalah sikap perhatian dan penghormatan kepada orang lain dalam pergaulan atau kerjasama. Dan bertanggung jawab adalah perilaku individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang baik kepada Allah yang berhubungan dengan pribadi kita sendiri atau orang lain. Yang B, memiliki ilmu pengetahuan. Seorang pendidik dituntut memiliki pengetahuan sebelum mengajarkan ilmunya kepada peserta pendidik. Memiliki ilmu merupakan salah satu konsep penting dari seorang pendidik. Demikian pula, di dalam kisah tersebut, Nabi Khidir alaihissalam berperan sebagai guru Nabi Musa alaihissalam itu memiliki ilmu pengetahuan. Akan tetapi ilmu yang dimiliki diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat melakukan proses pengajaran apabila telah memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu, baik diperoleh dari hasil pendidikan formalnya maupun mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menunjang kemampuannya dalam mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum membimbing, melatih, dan mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Penugasan ilmu sangat diutamakan karena dikategorikan sebagai kompetensi pedagogik. Yang C, konsep dan definisi pendidikan Islam. Pendidikan diantaranya adalah pendidikan dilihat dari sudut pandang individu bahwa pendidikan adalah pengembangan potensi yang terpendam dan tersembunyi. Ali Anwar Yusuf L 2023. Sedangkan pengertian pendidikan Islam menuntut Islam sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pakar pendidikan Islam diantaranya Al-Abarashi memberi pengertian bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tetap tegap jasmania, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir pekerjaannya, manis tutur katanya baik secara lisan maupun tulisan. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya teruskan kepada pemateri kedua. Oke, di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan terakhir untuk mendapatkan pendidikan dengan berbagai jenis pengalaman dan pengetahuan. Lingkungan masyarakat turut mendukung atas keberhasilan pendidikan serta mengembangkan potensi agar mampu menjalankan tugas-tugas ke arah yang lebih baik sesuai dengan tentuan agama.
Nah, di sini yang teori-teori pembelajaran menurut psikologi. Belajar dan pembelajaran merupakan proses penting bagi perubahan perilaku. Prinsip dasar tentang pengajaran seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. Nah, poin F di sini ada strategi dakwah Nabi Musa terhadap Fir'aun. Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu fasih dalam berbicara. Ia memiliki kakak yang lebih fasih daripadanya, Nabi Harun alaihi salam. Maka dari itu Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah untuk menjadikan Harun alaihi salam sebagai temannya dalam berdakwah. Nah, yang G di sini ada poin relevansi dalam konteks dakwah modern. Nah, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun memberikan pelajaran berharga bagi para dai dan pemimpin dalam konteks dakwah modern. Pengakuan akan keterbatasan diri dan pemanfaatan kekuatan orang lain serta pentingnya kolaborasi dan pembagian tugas merupakan prinsip-prinsip yang tetap relevan hingga saat ini. Dalam menghadapi tantangan dakwah baik di lingkungan yang bersahabat maupun yang penuh tantangan, strategi yang melibatkan yang komponen dan solid akan selalu lebih efektif. Dakwah ini tidak bisa dilakukan sendirian. Cakupan dakwah yang sangat luas mengharuskan kita untuk mencari teman-teman yang dapat menguatkan perjuangan dalam dakwah. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri ketiga. Perjalanan hidup Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dari perjalanan Nabi Musa pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan semena-mena ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Nabi Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul asmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Ibu Nabi Musa, Yukabed, lantas merahasiakan kehamilan dari prajurit kerajaan. Konsep pendidikan pada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pertama, tujuan pendidikan Islam yaitu bertujuan untuk membimbing manusia agar berakhlak mulia, terampil, cerdas, bertanggung jawab atas keselamatan dirinya dan masyarakat. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran adalah mencapai kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan penguasaan ilmu-ilmu baik ilmu yang berbasis sains ataupun sosial, ilmu berkaitan dengan perkembangan jasmani maupun rohani. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, pada pertemuan pertama antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir dapat dipaparkan asal-usul Nabi Musa. Kedua, dari sisi peserta didik, pendidikan berjalan dengan baik apabila kesetiaan antara peserta didik dan guru, agar peserta didik dapat memiliki ilmu yang dituntut untuk memiliki sifat-sifat tertentu, dan seorang peserta didik harus berusaha untuk memiliki kriteria-kriteria tersebut. Sebelum Nabi Musa alaihissalam berangkat mencari Nabi Khidir, beliau memerintahkan agar menyediakan seekor ikan yang besar, kemudian disimpan pada sebuah kantong sebagai suatu tanda bila ikan itu hilang maka disitulah Nabi Khidir tinggal. Ketiga, bagi pendidik, guru adalah salah satu komponen pendidikan yang memegang peran penting dalam membantu dan mengarahkan anak didik. Sebagai seorang guru harus memiliki karakteristik yang baik untuk mempengaruhi anak didiknya. Pandangan manusia terhadap masalah yang gaib akan berbeda dengan pandangan Allah atau yang telah diajarinya. Fungsi strategi coping religius kisah Nabi Musa. Strategi coping religius yang dikembangkan berdasarkan fungsi agama dalam kehidupan individu maka dapat memiliki bentuk: 1. Coping religius untuk mencari makna. Yang kedua, coping religius untuk mendapatkan kontrol. Yang ketiga, coping religius untuk mendapatkan kenyamanan dan mencapai kedekatan dengan Tuhan.
Yang kelima, coping religius dalam melayani perubahan kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut dapat ditemukan dalam strategi coping religius yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam kisah Al-Quran. Strategi coping religius yang dilakukan Nabi Musa lebih didominasi oleh tujuan untuk mencari keamanan dan ketenangan pribadi. Menurut hemat nulis, Nabi Musa sangat rentan mengalami ketakutan dengan kecemasan akibat masalah-masalah yang berakar dari kesalahan membunuh pemuda Kipti tanpa disengaja. K. Sebab turunnya surah Al-Kahfi dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebab turunnya ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang-orang musyrik yang selalu membanggakan hartanya kepada orang-orang mukmin yang fakir dan enggan menghadiri majelis ilmu dan Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak duduk bersebelahan dengan orang fakir dan miskin di satu tempat sehingga mereka tidak terganggu dengan bau-bau tidak sedap dari orang fakir tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kahfi